Oke, selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu Adobe After Effects CS5 di pertemuan yang kedua, yaitu pengenalan timeline dan fitur yang terdapat pada timeline. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, di sini kita lihat untuk pengenalan timeline panel, di mana untuk timeline panel inilah tempat untuk menampilkan alur dari video editing. Di sini adalah tempat untuk menentukan pada posisi layer, efek, dan transformasi objek. Walaupun file yang berada pada timeline telah diedit, file yang berada pada project panel tetap file mentah yang belum diedit, ya. Oke. Kemudian kita lihat dulu untuk penggunaannya. Silahkan kita buat yang namanya komposisi baru. Silahkan pilih composition, kemudian pilih new composition atau shortcutnya Ctrl N. Nah, kemudian untuk composition name-nya kita buat nama filenya adalah latihan 2, ya. Kemudian untuk presetnya, ukuran daripada videonya silahkan pilih HDV, High Definition Video. Kita pilih yang 25 frame per second, ya. Kalau sudah, di sini nanti kita lihat untuk frame rate-nya adalah 25 frame per second. Lalu untuk durasi videonya silahkan kita buat 30 detik. Nah, kemudian untuk background color, ya, background video kita pilih warna hitam. Lalu kita okekan. Untuk memasukkan objek ke dalam library kita ini supaya nanti bisa kita edit, silahkan pilih file, kemudian pilih import, lalu pilih file. Yang kita edit nanti adalah objek gambar, ya. Silahkan ini di Ctrl A untuk memilih seluruh gambarnya, lalu pilih yang namanya open. Sehingga nanti di bagian library-nya ini sudah masuklah objek gambar yang sudah kita pilih tadi. Apa saja yang kita atur di bagian timeline ini, kita lihat yang berikutnya, ya. Nah, di sini kita lihat pengenalan timeline panel. Yang pertama ada pen timeline, pada ujungnya dapat digeser dan dapat digunakan untuk menentukan area kerja atau work area yang sedang dikerjakan. Ini ada pengaturan waktu. Di paling atas ini ada namanya time navigator. Ini kan kalau kita lihat per 2 detik, ya, ini 2, 4, 6, 8. Kalau misalkan kita buat per 1 detik, ya. Nah, ini bisa kita atur yang namanya time navigatornya ini, kita geser ke sebelah kiri. Nah, sehingga nanti durasi waktunya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang berikut yang perlu kita atur lagi di sini adalah posisi layer dapat digeser untuk membatasi area kerja dan area play, ya. Cara area kerja secara permanen sesuai besar batasan yang telah dibuat. Nah, ini kalau kita mengcrop, ya. Atau bisa juga kita mengatur area kerja. Nah, di bawah ini ada namanya work area. Ini area kerja kita tadi kan waktunya sudah kita atur 30 detik. Tapi kalau misalnya kita atur, kita bekerja sampai misalkan yang kita gunakan sampai 10 detik. Nah, silakan nanti di bagian work areanya ini silakan diklik, baru digeser ke kiri atau digeser ke sebelah kanan. Oke. Nah, itulah dia untuk pengaturan area kerjanya, ya. Yang berikut yang perlu kita atur lagi di sini adalah tekan spacebar atau tekan 0 untuk menjalankan videonya dan memberhentikan jarum play. Nah, untuk menjalankan current time indikatornya ini, ya, atau jarum play-nya ini, tekan spasi, nanti ini akan bergerak. Nah, videonya nanti atau gambarnya akan berjalan atau audionya akan berjalan seiring dengan jalannya current time indikator ini. Oke. Nah, untuk memberhentikan current time indikator ini tekan spasi sehingga nanti current time indikatornya akan berhenti, dan videonya juga nanti semisalnya kalau video kita jalankan, nah videonya nanti akan berhenti juga. Oke. Nah, kalau mau kita jalankan lagi tekan spasi seperti ini. Oke, baik, itulah dia untuk yang namanya pengaturan di bagian timeline ini. Yang berikut kita lihat lagi di sini adalah untuk layer, di mana penggunaan layer pada After Effects hampir sama seperti layer pada Adobe Photoshop. Nah, kemudian ada beberapa macam layer yang disediakan oleh Adobe After Effects. Yang pertama ada layer video. Kalau dia yang kita masukkan video, nanti akan muncullah layer video atau audio, atau video yang kita masukkan, ya, atau video yang kita masukkan seperti gambar, film, maupun musik atau efek suara, gitu, ya. Kemudian layer yang dibuat pada After Effects dapat memberikan fungsi spesial seperti kamera, light, adjustment layer, dan null object. Nanti ada lagi pengaturan-pengaturan yang bisa kita gunakan dalam pengaturan layer, ya. Oke, baik.
Nah, untuk melihat layer dalam Adobe After Effects ini, silakan kita masukkan objek. Misalkan di sini sudah kita import tadi gambar. Nah, cara memasukkan objek gambar ini ke dalam ini namanya detail effect dan layer. Nah, cara masukkannya klik objek gambar yang pertama, klik di drag ke bagian detail effect ini. Oke, sehingga di sini sudah masuklah. Yang berikut di sini bisa kita atur ya. Di sini kita atur yang namanya durasi waktu gambar ini berapa lama dia muncul. Caranya bagaimana? Klik di layer gambar yang pertama ini ya. Lalu arahkan di durasi akhir. Ini di durasi akhir dari layer gambar yang pertama, klik, kemudian di drag ke sebelah kiri. Kita buat dia durasinya akan tampil nanti gambarnya ini selama 2 detik misalkan. Ini. Ya, ini sampai 2 second. Nah, kita masukkan lagi untuk gambar yang kedua. Ini kita masukkan, kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah layer yang kedua. Oke. Nah, ini ada bisa dilihat nanti ada urutan layernya, ini 1 dan ini adalah urutan yang kedua. Kalau sudah untuk layer yang kedua ini akan ditampilkan nanti gambarnya dari detik ke-2. Berarti klik di sini, klik di drag ke sebelah kanan ini. Oke, sejajar dengan 2 detik ini. Lalu itulah awal ya, awal munculnya gambar layer yang kedua ini, dia muncul di detik kedua. Nah, kemudian untuk durasi akhirnya, ini durasi akhir, klik, kemudian kita geser ke detik keempat nih. Oke, sehingga nanti kalau kita jalankan tekan spasi. Nah, ini gambar yang pertama berjalan 2 detik dan muncul lagi untuk gambar yang kedua selama 2 detik. Oke, itulah dia untuk mengatur daripada durasi waktu setiap layer yang sudah kita masukkan ini. Oke, nah kemudian kita masukkan lagi untuk gambar yang ketiga. Kita klik, kita drag ke bawah di bagian detail effect ini. Nah, kemudian untuk gambar yang ketiga ini kita atur startnya. Awalnya kita buat dia tampil dari detik keempat. Nah, sampai ini kita atur lagi sampai detik ke-6. Oke, nah kemudian kita masukkan lagi gambar yang keempat. Kita klik, kita drag ke bawah. Nah, ini muncul dari detik ke-6. Nah, ini sehingga nanti gambarnya berganti-ganti dia muncul sampai detik ke-8. Oke, kita buat lagi untuk objek gambar yang terakhir ya, yang ini kita klik, kita drag ke bawah. Oke, ini muncul gambar yang terakhir, gambar yang kelima, dia muncul dari detik ke-8 sampai detik ke-10. Nih. Oke, kalau kita jalankan, kita lihat. Nah, inilah dia untuk hasilnya. Oke, yang berikut kalau kita lihat di sini ya, kita lihat untuk pengaturan di dalam detail effect ini. Di sini ada yang namanya, kalau kita lihat ada video, hide video, ini adalah untuk menyembunyikan ya, menyembunyikan layer. Lalu di sini ada yang namanya hide all non solo video. Ini adalah fungsinya untuk hanya menampilkan layer yang pertama, selainnya untuk layer yang kedua, ketiga sampai layer yang terakhir itu tidak akan ditampilkan. Oke, nah itulah kalau dia kita pilih yang namanya hide all non solo video ini. Yang berikutnya ada lock ya, mengunci layer ini supaya nanti gambarnya tidak bisa lagi kita geser nih. Ya, ini tidak bisa lagi kita klik. Oke. Lalu di sini ada lagi yang namanya mode ya, mode layernya ada yang normal. Kalau mau kita ganti modenya, di sini ada yang namanya dissolve. Nah, bentuknya seperti ini, atau mungkin ada yang color burn. Nah, oke, silakan nanti dipilih bentuknya seperti apa. Nah, atau mungkin ada yang classic color dog. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu nanti silakan diatur-atur ya untuk mode layernya. Oke, yang berikut kita lihat di sini adalah transform. Oke, yang pertama ada anchor point, di mana anchor point ini adalah sebuah titik pusat dari sebuah objek.
anchor point dapat digeser sesuai dengan lokasi sumbu X vertikal dan secara horizontal. Oke, bagaimana pengaturan anchor point ini? Silakan kita. Nah, contoh kita atur transform di bagian layer yang pertama, maka kita kliklah panah di bagian layer yang pertama ini. Nah, di sini nanti sudah muncul yang namanya transform. Lalu kliklah di bagian panah transform ini, yang pertama ada anchor point. Silakan untuk current time indikatornya posisikan di detik pertama. Kalau sudah, di sini bisa kita atur yang namanya ini ada sumbu X. Oke. Nah, dalam pengaturan yang namanya anchor point ini, silakan kita buat dulu yang namanya keyframe-nya. Ya, kita kunci dulu di detik awal ya, kita kunci dulu di detik awal. Caranya menambahkan keyframe-nya, silakan diklik yang namanya stopwatch-nya ini. Nah, di sini muncul yang namanya keyframe-nya. Oke. Lalu kita arahkanlah current time indikatornya ini di durasi terakhir. Ini kita arahkan di sini. Durasi terakhir ini kita aturlah yang namanya sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, di sini kita atur, silakan klik di sini, geser ke sebelah kanan seperti ini. Kalau kita mau geser ke sebelah kanan seperti ini. Oke, sehingga nanti objek gambarnya akan bergeser ke sebelah kanan seperti ini. Oke. Sehingga nanti hasilnya kalau kita jalankan ini current time indikatornya kita buat ke detik awal. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Oke. Nah, itulah dia untuk anchor point. Yang berikut kita lihat lagi untuk yang namanya posisi. Untuk position ini adalah posisi gambar dapat digeser sesuai dengan sumbu X dan Y. Nah, ini juga hampir sama dengan anchor point. Nah, ini bisa kita geser. Misalkan lakukan dulu di layer yang kedua misalkan. Oke. Nah, di layer yang kedua ini kita atur misalkan posisi ya, posisinya. Berarti di sini kita atur di layer yang kedua yang ini. Oke. Kita aktifkan untuk current time indikatornya ini di durasi awal. Durasi awal dari layer yang kedua di sini. Kalau sudah, kita aturlah di bagian posisi. Yang pertama adalah untuk mengatur yang namanya transformnya ini. Yang pertama sekali kita buat dulu yang namanya keyframe-nya. Ya, cara membuat keyframe-nya ini ya, klik yang namanya di stopwatch-nya ini ya. Oke, silakan diklik. Lalu di sini sudah muncul yang namanya keyframe-nya. Nah, kemudian kita aktif di durasi akhir ya. Silakan klik yang namanya current time indikatornya ini durasi terakhir. Nah, lalu kita tambahkan lagi keyframe-nya. Caranya untuk menambah keyframe-nya ini silakan klik yang namanya add or remove keyframe ya, silakan diklik. Nah, di sini keyframe-nya sudah bertambah. Di keyframe yang terakhir ini, disinilah kita atur posisi. Contoh, di sini ada secara horizontal dan secara vertikal. Misalkan posisi gambarnya ini tadi mengatur posisi, kita atur gambarnya posisinya secara vertikal, atas dan bawah. Ini kita atur gambarnya jadi ke bawah nih. Silahkan klik di drag ke sebelah kanan. Oke, silahkan klik drag ke sebelah kanan. Sehingga nanti hasilnya adalah gambarnya akan turun ke bawah. Nih. Oke. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Yang pertama dia bergeser ke sebelah kiri. Nah, ini bergeser ke bawah. Oke. Kalau nanti misalnya dia gambarnya ini kita mau geser ke sebelah kiri atau kanan, nanti silakan diatur di nilai secara horizontal. Yang berikut kita lihat lagi, kita atur lagi yang namanya di layer yang ketiga. Nah, di sini yang kita atur di sini adalah untuk scale. Di mana scale inilah mengubah ukuran gambar. Jika icon constraint proportion dipilih, maka skala objek akan selalu proporsional. Oke, sehingga nanti objek gambarnya hasilnya adalah simetris ya. Caranya bagaimana? Silahkan kita lihat di bagian scale. Yang pertama, atur dulu yang namanya current time indikatornya di durasi awal pada layer yang ketiga. Lalu kita tambahkan sebelum kita atur yang namanya nilai pada scale-nya, silahkan kita buat dulu yang namanya keyframe-nya. Silahkan klik di bagian stopwatch-nya ini. Nah, di sini keyframe-nya sudah muncul, baru current time indikatornya arahkan di durasi terakhir. Nah, kemudian tambahkan lagi keyframe-nya, klik yang namanya add or remove keyframe. Oke. Lalu bisalah kita atur di sini ya, bisa kita atur untuk skalanya ini.
Nah, ini bisa ditambahkan. Klik ya, silakan klik di sini dan di drag ke sebelah kanan. Seperti ini. Oke. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke. Oke, ya. Nah, itulah dia hasilnya, nanti akan semakin besar lah nanti ukuran gambarnya. Oke ya. Nanti kalau mau dikecilkan silakan nanti klik dan digeser ke sebelah kiri. Oke. Baik. Nah, yang berikutnya adalah kita atur lagi di layer yang keempat. Di layer yang keempat ini yang kita atur adalah untuk rotation. Rotasi objek sesuai dengan derajat perputaran. Untuk membuat satu lingkaran penuh, maka jumlah putaran sempurna dapat diisi angka 1. Nah, berarti ukuran sempurna itu adalah kalau mau kita putar dia adalah 360 derajat. Oke, bagaimana caranya? Ya, silakan aktif di layer gambar yang keempat, yang ini. Oke, kalau sudah kita atur yang namanya current time indikatornya di durasi awal, layer yang keempat, maka kita tambahkan dulu yang namanya keyframe-nya di bagian rotation. Klik yang namanya stopwatch-nya. Nah, ini keyframe-nya sudah muncul, lalu kita geserlah current time indikatornya ini di durasi akhir ya, di detik ke-8 pada gambar yang keempat ini, pada layer yang keempat ini. Lalu kita tambahkan keyframe-nya, klik yang namanya add or remove keyframe. Nah, ini sudah bertambah dia keyframe-nya. Lalu kita aturlah di sini 0x ya. Kemudian ada tambah 0,0 derajat. Nah, di sini kalau kita misalkan membuat dia berapa kali putaran, ini ada 0x ya, 0 kali. Nah, misalkan kita buat 1 kali putaran, isikan di sini 1. Enter. Sehingga nanti di sini akan berputarlah gambarnya 1 kali putaran. Berarti 1 kali putaran itu adalah 360 derajat. Nah, ini kita lihat. Nah, ini akan berputarlah gambarnya sebanyak 360 derajat. Nah, atau untuk derajat perputarannya di sini bisa kita atur ya. Berapa derajat kita mau buat perputaran objeknya. Oke. Ya. Nah, itulah dia untuk mengatur rotation sehingga nanti hasilnya seperti ini tadi ya. Oke. Baik. Nah, yang berikut adalah kita atur lagi yang berikutnya di sini ada yang namanya opacity ya, berguna untuk mengatur transparansi objek. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di layer yang kelima. Oke, kita atur yang namanya opacity-nya. Oke. Nah, silakan pastikan untuk current time indikatornya aktif di durasi awal pada layer yang kelima. Lalu kita tambahkan lagi keyframe-nya, klik yang namanya stopwatch-nya ini. Oke, ini sudah bertambah keyframe-nya. Lalu current time indikatornya posisikan dia di durasi terakhir pada layer yang kelima. Ini. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi keyframe-nya, klik yang namanya add or remove keyframe. Ini sudah bertambah keyframe-nya ya untuk keyframe yang terakhir. Lalu di sini kita buat ini kan awalnya dia kan gambarnya tampil 100%, ini kan. Gambarnya tampil 100%. Nah, lama-lama dia hilang ya, jadi transparan dia. Oke. Maka di keyframe yang terakhir ini ya, di keyframe yang terakhir ini kita aturlah untuk opacity-nya ini kita ubah jadi 0. Nih, kita buat 0%, kita enter. Sehingga nanti ini hilang gambarnya. Oke, kita lihat. Nah, lama-lama dia hilang objek gambarnya. Nih. Oke. Nah, itulah dia untuk mengatur yang namanya transform. Ya, mulai dari anchor point sampai opacity. Kalau sudah selesai, silakan kita simpan ya. Silakan pilih file, kemudian pilih yang namanya save atau shortcut-nya lah Ctrl S. Kemudian kita simpanlah di drive I misalkan. Lalu file name-nya kita buat di sini adalah latihan 2. Oke, kemudian kita pilih save. Kalau misalnya nanti hasil videonya dalam bentuk video ya, itu kan dalam bentuk ekstensi After Effects ya. Nah, kalau nanti supaya nanti bisa diputar videonya hasilnya, silakan di render ya, silakan kita render. Caranya lah pilih yang namanya composition, kemudian pilih yang namanya pre-render. Nah, itulah dia tutorial kita untuk yang namanya
pengaturan atau penggunaan di bagian timeline ini ya. Semoga bermanfaat, semoga paham atas apa yang saya jelaskan. Kalau ada mau ditanyakan silahkan diisikan di kolom komentar, nanti akan kita bahas untuk tahap yang selanjutnya. Oke, terima kasih, semoga sukses. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.